pagi, siang, sore, atau malam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas B. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kuliah mata kuliah visualisasi data. Perkenalkan, nama saya Bayu Rahmawan dengan NPM 616220110. Perkenalkan, nama saya Naura Azalia dengan NPM 6162111100. Halo, perkenalkan nama saya Vira Davin Parelo dengan NPM 16200108083. Nama saya Antonio Calvin, NPM-nya 61620012116. Perkenalkan, nama saya Ardelia Jesslyn Effendi dengan NPM 61622101010. Oke, sebelum masuk ke story kami, sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat data yang kita gunakan, yaitu world_tourism yang kami dapati dari website Kaggle. Beberapa fitur utamanya dapat dilihat di sini di data source, yaitu ada country atau negara, country code atau kode negara, year atau tahun yang berrentang dari 1999 hingga 2023, kemudian ada tourism receipt yang berarti pendapatan dari pariwisata internasional, kemudian ada tourism arrival, yaitu jumlah wisatawan internasional yang tiba di suatu negara, kemudian ada tourism export, yang berarti persentase ekspor yang berasal dari penerimaan pariwisata internasional, kemudian ada departure, atau jumlah penduduk yang berpergian ke luar negeri untuk berpariwisata, kemudian ada tourism expenditures, yaitu pengeluaran oleh wisatawan internasional, kemudian ada GDP, atau produk domestik bruto suatu negara, kemudian ada inflation, atau perubahan persentase tahunan dalam tingkat harga, kemudian ada unemployment atau persentase angkatan kerja yang menganggur tapi aktif mencari pekerjaan. Oke, sekarang akan masuk ke story pertama dari dua story yang kami punya, yaitu berjudul Global Economic Snapshot, yang akan membahas tren, forecast, dan juga insight untuk GDP dan inflation dan unemployment rate. Ada 4 slide di story pertama ini. Yang pertama adalah Global Overview. Di slide ini, kami menggunakan fitur yang interaktif di mana pengguna bisa memilih negara yang diinginkan juga range waktu dalam tahun. Semisal kita pilih Malaysia untuk rentang tahun dari 2000 misalnya hingga 2020. Dapat dilihat pada peta dunia yang ada, Malaysia akan terhighlight berwarna. Kemudian di bawahnya, berdasarkan judulnya, yaitu informasi negara yang tadi kami pilih, yang akan menampilkan informasi GDP, inflation, dan juga unemployment rate dari rentang tahun yang tadi juga dipilih, dari 2000 hingga 2020. Dapat dilihat GDP per tahunnya, di sini ada detailnya, yaitu pada tahun 2000, sebesar 93 miliar, dan pada tahun 2020, sebesar 337 miliar. Yang juga akan ditampilkan persentase naik atau turunnya GDP dari tahun 2000, dari tahun 2000 hingga 2020. Berarti lihat Malaysia meningkat sekitar 260%. Kemudian yang berikutnya adalah inflation rate atau tingkat inflasi. Di tahun 2000 inflation rate Malaysia sekitar 1,5%, dan pada tahun 2020 sekitar minus 1,3%, yang menunjukkan bahwa Malaysia memiliki penurunan tingkat inflasi sebesar 174%. Kemudian untuk unemployment rate-nya atau tingkat pengangguran, pada tahun 2000 Malaysia memiliki sekitar 3.000 pengangguran, dan pada tahun 2020 memiliki 4.540, yang berarti menaiki ke peningkatan sebesar 51%. Kemudian pada bagian bawah ini merupakan peta klasterisasi yang kita bagi berdasarkan GDP, inflation, dan juga unemployment rate tadi. Dapat dilihat klaster 1 yang berwarna biru memiliki 108 negara, klaster 2 memiliki 15 negara, klaster 3 memiliki 58 negara, dan klaster 4 memiliki 6 negara. Eh, Dapat dilihat singkat dari singkatnya, slide global overview ini memberikan gambaran pertumbuhan atau perkembangan ekonomi pada suatu negara spesifik. Misalnya kita bisa pengguna pilih misalnya mau milih Indonesia ataupun negara lainnya. Dapat dilihat seluruh tampilan pada bagian ini akan berubah tergantung negaranya. Kemudian pada bagian akhir ini ditunjukkan klasterisasi untuk melihat kemiripan antara negara dari sektor ekonominya. Kemudian untuk slide kedua, yaitu
eh, GDP per region. Misalnya mirip seperti tadi, pengguna juga bisa memilih regionnya tertentu sesuai keinginan pengguna. Misal kita pilih European Union atau EU. Dapat dilihat, mirip dengan tadi, GDP per year-nya bisa dilihat tahun 1999 sebesar 7 miliar, 7 triliun, dan pada tahun 2020 sebesar 15 triliun. Kemudian bagian ini akan saya lewatkan terlebih dahulu. Kemudian pada bagian ini, data kami yang tadi dari 1999 hingga 2023, pada bagian ini menunjukkan perbandingan antara GDP eh, region yang kita pilih dan GDP dunia secara keseluruhan. GDP regionnya yaitu European Union, Uni Eropa, divisualisasikan dengan diagram batang ini, dan visualisasi untuk GDP dunia digambarkan dengan line chart berwarna biru ini. Dan di sini juga tersedia persentase kontribusi dari region tertentu. Misalnya yang tadi kita pilih Uni Eropa, kontribusi untuk dunia adalah 20,4%. Kemudian di bagian akhir merupakan forecast atau estimasi untuk 5 tahun ke depan. Jadi pada bagian biru ini merupakan nilai aktual dari GDP Uni Eropa, dan bagian ungu ini adalah estimasi atau prediksi untuk GDP Uni Eropa 5 tahun ke depannya hingga 2027. Kemudian bagian ini tadi yang saya lewatkan merupakan animasi kecil untuk menunjukkan peningkatan atau penurunan GDP berdasarkan rentang waktu yang bisa pengguna milih. Misalnya kita mau dari 2001 hingga 2019 sebelum COVID. Kan ada animasi kecil yang menggambarkan naik dan turunnya. Bisa juga dicepatkan. Jadi dapat terlihat jelas suatu dari tahun ke tahun apakah mengalami kenaikan atau keturunan. Oke, sekarang kita akan bahas Arab World Inflation Rate over the years. Jadi berdasarkan diagram, kita bisa melihat arrow-nya yang menunjukkan inflasi region rate yang paling tinggi dengan certain margin ya dibandingkan dengan world average ketika ketika panahnya turun. Kita bisa lihat di sini region inflation-nya yang paling tinggi itu di 2008 dengan 11,27, dan dan di sini kita bisa lihat yang world inflation paling tinggi itu 2008 dengan nilai 8.950. Untuk Arab World Inflation Rate 5 Years Forecast, di time series analysis forecast, the inflation rate untuk tahun 2023 sampai 2027 menggunakan historical data dari 1999 ke 2022. Forecast ini tidak include periode yang terbaru 2023 dan menggunakan asumsi 12 period seasonal cycle. Jadi untuk yang warna biru itu ini adalah actualnya, dan untuk yang ungu adalah estimate-nya. Jadi kita bisa lihat untuk yang aktual paling tinggi itu pada tahun 2008 dengan average selected inflation 11,27, dan di sini kita bisa lihat untuk yang tertinggi dengan estimate itu pada 2006 estimasinya itu 4,03. Cuman tetap akan menurun ya inflasi. Oke, sekarang kita akan lanjut. Oke, ini European Union Unemployment Rate over the years. Jadi kita bakal lihat, kita akan bandingkan. Jadi di sini region and world employment itu berdasarkan diagram itu yang warna merah, dan world employment itu yang pecah-pecah warna abu-abu. Jadi kita bisa lihat pada tahun 2023 itu titik paling tinggi region unemployment dengan nilai 11,337, dan yang terendah di 2023
6.199 kalau world unemployment-nya. Oke, maaf ada sedikit bingung, saya kaget. Coba terus. Saya salah baca, maaf. Untuk titik tertinggi adalah 2013 dengan 11,337 dan titik terendahnya itu adalah di tahun 2003 dengan 6.028. Dan untuk region tertinggi berdasarkan diagram kita akan cek itu adalah pada tahun 2003 6.438 dan terendah itu bisa antara ini dua. Ya, sudah kita dapat pada tahun 2012 dengan nilai 5.442 untuk unemployment rate, average unemployment rate, tapi dengan perbandingannya ke dunia adalah average world unemployment rate adalah 5,94 dan average region unemployment rate itu 8,83 dengan dan ini unemployment simbol itu naik 1,48. Untuk ini adalah diagram yang menjelaskan regional ranking of unemployment rates dari tahun 2004 sampai tahun 2008. Di sini ada banyak negara, contohnya ada Afrika Western Central, ada Central Europe and Baltics, Latin America, and Caribbean, Latin America, and Caribbean lagi, excluding income, terus berbagai macam jenis. Contoh aja kita ambil simple, kalau kita mau lihat African, Western, dan Central, tinggal klik aja panahnya. Dan kita bisa lihat 2004, rank of average unemployment along region itu 14. Kita tunjukin lagi ke 17. Jadi kita langsung bisa lihat 16. Kalau mau negara lain tinggal dipencet doang dan sudah. Oke, pencet. Ya. Oke, untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya. Terima kasih. Mempresentasikan tentang story kedua, yaitu Tourism Trend Unpacked, Destination Insight and Forecast. Yang pertama ini akan dibahas gitu ya tentang beberapa destinasi populer di setiap negaranya gitu di seluruh dunia. Nah ini akan dibahas gitu untuk top 10 most visit countries by tourists over the years dari tahun 1999 sampai 2022. Nah kalau dilihat di sini eh, negara Prancis adalah negara yang paling banyak memiliki pengunjung gitu ya dari tahun 1999 sampai 2022, yaitu dengan kedatangan turisnya sebesar 4,61 miliar gitu. Nah, kedua ini ada Amerika Serikat sebesar 3,07 miliar, dan yang paling eh, top yang paling kecilnya di top 10-nya itu ada Kanada, yaitu sebesar 0,83 miliar. Ya, di sini kalau kita lihat gitu ya, dari grafiknya 2000 dari tahun 2000 sampai 2023, nah, ini kita bisa lihat eh, penurunan dan kenaikannya berapa persen setiap tahunnya untuk negara Kanada ini. Nah, selanjutnya, nah, dapat dilihat gitu ya dalam misalkan ini ada fitur untuk kita melihat dari tahun 2006 sampai 2008, atau mungkin kita bisa pilih dari tahun 1999 sampai 2008. Nah, kalau kita lihat di sini gitu ya, di top 10 destinasi yang turis tuh sering kunjungi. Nah, kita dapat lihat kalau Prancis ini stabil
dari tahun 1999 sampai 2008 dia menempati peringkat pertama untuk kedatangan turis paling banyak gitu ya. Nah, di urutan kedua ini ada United States. Nah, di tahun 2019 sampai 2003 ini menempati posisi kedua. Namun di tahun 2004 dan 2005 eh, Amerika Serikat ini bergeser sedikit ke posisi ketiga. Nah, dan dapat dilihat bahwa justru China lah yang menempati posisi kedua di tahun 2004 dan 2005. Nah, ini adalah eh, gambaran dari top 10 destinasi setiap tahunnya yang berubah-ubah. Namun kita bisa melihat lagi untuk tahun yang lebih jauh sampai tahun 2023 ya kita bisa lihat bahwa Prancis tetap menjadi top satu destinasi dunia di mana turis-turis pada berdatangan ke sana. Iya, selanjutnya untuk tourism sektor analisisnya. Ya, kalau untuk analisis sektor pariwisata ini perubahannya tahun 2006 sampai 2008. Nah, kita akan memilih yang low income dulu untuk tahun 2006 sampai 2008. Nah, dapat dilihat bahwa pendapatan negara dari pengeluaran wisatawannya itu di tahun 2006 sebesar 5,03 miliar. Sedangkan di tahun 2008 itu pengeluarannya sebesar 7,55 miliar. Itu adalah pendapatan negara yang didapat dari pengeluaran wisatawan. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi kenaikan sebesar 50,17% untuk pendapatan per tahunnya. Nah, ini artinya ada pertumbuhan signifikan gitu ya dalam pemasukan pariwisatanya gitu. Nah, untuk yang kedua ini adalah tourism export. Ini nilai barang dan jasa yang dijual kepada wisatawan. Nah, di tahun 2006 ini kita lihat rate-nya itu adalah 12,02%. Nah, di tahun 2008 mengalami penurunan 10 menjadi 10,75%. Nah, sehingga kalau kita lihat ini mengalami penurunan sebesar 10,62% yang menandakan penurunan daya saing atau nilai tambah dari ekspor pariwisatanya. Nah, yang selanjutnya ada total pengeluaran wisatawan selama berkunjung. Nah, di tahun 2006 itu rate-nya itu adalah 6,780, sedangkan di 2008 itu 5,067. Ya, tercatat gitu ya, ada penurunan sebesar 25,26%. Nah, ini mengindikasikan adanya penurunan minat atau daya beli wisatawan. Ya, walaupun pendapatan pariwisatanya meningkat gitu ya, tapi nilai ekspor dan eh, belanja pengeluaran wisatawannya untuk berkunjung itu juga mengalami penurunan. Nah, selanjutnya. Nah, gambar yang ini, pada gambar yang ini itu dijelaskan gitu ya bahwa eh, menunjukkan ada tren kontribusi GDP negara-negara berpendapatan rendah terhadap GDP dunia dari tahun, nah ini dari tahun 2000 sampai ya, sampai sampai 2023 gitu ya. Nah, ini juga sama, ini dari 1999 sampai 2022. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kanan dulu, low income yang overview-nya ini, eh, rata-rata kontribusi GDP kelompok low income ini terhadap GDP dunia selama periode tersebut adalah 0,50%.
dengan rata-rata GDP kelompok ini sebesar 335 miliar dibandingkan GDP dunia sebesar 67,051 miliar. Nah, grafik juga menunjukkan adanya pertumbuhan bertahap dalam GDP kelompok ini, khususnya setelah 2015. Nah, ini 2014-2015 kan sebelumnya ini mengalami ada penurunan, ada kenaikan, tapi setelah 2015 terus mengalami kenaikan sampai 2023. Meskipun kontribusinya terhadap total GDP di dunia masih sangat kecil. Jadi kesimpulannya, meskipun negara-negara berpendapatan rendah mengalami pertumbuhan ekonomi, skala kontribusinya terhadap ekonomi global masih sangat terbatas. Selanjutnya, untuk tourism receipt contribution from income group GDP for tahun 2008. Nah, eh, ini membandingkan gitu ya kontribusi pariwisata terhadap GDP masing-masing kelompok pendapatan pada tahun 2008. Kita bisa lihat di high income-nya itu ada 1,51% dari total GDP. Low income-nya 2,21% dari total GDP. Lower middle income-nya itu 2,70% dari total GDP. Kita akan membahas tentang yang Tourism Arrival Forecast. Nah, di sini kami menyajikan fitur interaktif yang memungkinkan pengguna untuk memilih suatu negara dan melihat prediksi kedatangan wisatawan selama 5 tahun ke depan. Nah, sebagai contoh, saat ini kita memilih yaitu negara Spain atau Spanyol. Nah, Visual peta ini menunjukkan lokasi geografis negara yang dipilih, dalam hal ini Spanyol dengan highlight berwarna oranye untuk memudahkan identifikasi. Nah, tujuan utama dari tampilan ini adalah untuk memberikan wawasan berbasis data kepada pembuat kebijakan, pelaku industri, dan peneliti mengenai arah tren pariwisata yang akan datang secara spesifik per negara. Next, grafik ini menunjukkan data kedatangan wisatawan ke Spanyol dari tahun 1999 hingga 2022 yang ada pada garis biru ini. Nah, sedangkan proyeksi dari tahun 2023 hingga 2027 itu adalah garis ungu putus-putus, dan ini adalah bayangan area yang tidak mempunyai kepastian atau cuma estimasi. Nah, kita dapat melihat pertumbuhan yang cukup konsisten hingga tahun 2019, yaitu yang mencapai hampir 126,17 M pengunjung. Sebelum mengalami penurunan drastis pada tahun 2020, kemungkinan besar ini akibat pandemi COVID-19. Nah, mulai tahun 2023, sistem memproyeksikan pemulihan bertahap, meskipun belum kembali ke level sebelum pandemi. Nah, model ini menunjukkan time series forecasting dengan pola musiman 12 bulan atau 12 period seasonal cycle, sehingga fluktuasi musiman dan tren tahunan telah diperhitungkan dalam estimasi. Nah, data ini menunjukkan pentingnya strategi pemulihan pasca pandemi dalam sektor pariwisata. Meski ada tren naik sejak 2023, angka kedatangan wisatawan diperkirakan masih akan berfluktuasi dan belum mencapai angka sebelum pandemi hingga 2027. Hal ini menegaskan perlunya diversifikasi strategi destinasi dan promosi yang lebih adaptif terhadap tantangan global. Bagian ini menyajikan prediksi pendapatan pariwisata berdasarkan negara pilihan. Saat ini kita fokus pada negara Thailand, negara dengan sektor pariwisata yang sangat vital bagi perekonomiannya. Melalui fitur interaktif ini, pengguna dapat memilih negara dan langsung melihat estimasi data penerimaan wisatawan untuk 5 tahun ke depan. Pada tampilan peta, Thailand ditandai dengan warna merah muda untuk menunjukkan bahwa negara ini
sedang dianalisis. Nah, next, grafik ini menunjukkan tren dan prediksi penerimaan pariwisata Thailand sejak tahun 199 hingga 2027. Tourism receipt mencakup pengeluaran wisatawan asing untuk akomodasi, makanan, transportasi, serta aktivitas lain selama berwisata. Kita bisa melihat bahwa sebelum pandemi, penerimaan pariwisata meningkat tajam hingga mendekati 65 miliar pada 2019. Namun pada tahun 2020 hingga 2022 terjadi penurunan drastis ke sekitar 15,36 miliar yang mencerminkan dampak besar pandemi terhadap sektor pariwisata. Terlihat bahwa fluktuasi tajam masih akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Hal ini bisa mencerminkan ketidakpastian global, kebijakan perjalanan, atau penyesuaian dari pasar wisatawan itu sendiri. Model ini juga menggunakan seasonal time series forecasting dengan siklus musiman 12 periode, menangkap dinamika musiman dalam penerimaan pariwisata. Penerimaan pariwisata Thailand diperkirakan belum stabil dalam waktu dekat. Meskipun terdapat titik-titik pemulihan, pemerintah dan pelaku industri perlu fokus pada keberlanjutan dan ketahanan sektor ini, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap ekonomi nasional. Pemanfaatan data seperti ini dapat membantu merancang strategi pemulihan yang lebih tepat sasaran. Terima kasih banyak Pak Limcin atas waktunya. Mohon maaf bila ada terjadi kesalahan kata dan kata-kata yang kurang sopan. Terima kasih banyak.